Konsep pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali yang memiliki gelar sebagai Hujjah Al-Islam atau Sang Pembela Islam. Ia terlahir di Ghazaleh, suatu desa dekat Tus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Sejak usia muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya, ia hanya belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir, ahli tasawuf, sehingga ia dijuluki sebagai Hujjah Al-Islam. Pada tahun 484 Hijriah, diangkatlah Al-Ghazali menjadi seorang guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad selama kurang lebih 4 tahun. Sekalipun sudah menjadi guru besar pada masa itu, Al-Ghazali masih merasakan kehampaan dan keresahan di dalam dirinya, yang pada akhirnya setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistiklah yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali mengambil keputusan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Maka, pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, yaitu kota Tus pada tahun 499 Hijriah untuk berhalwat dan beribadah. Proses pengasingan dirinya berlangsung selama 12 tahun, dan dalam masa ini, ia banyak menghasilkan karya, yang salah satunya ialah Ihya Ulum Al-Din. Pada tahun 488 Hijriah, atas desakan penguasa pada masa itu, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasyawifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan hingga pada akhirnya ia meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir atau bulan Desember tahun 1111 Masehi. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan ulama sufi yang banyak memikirkan fikih di berbagai bidang, termasuk diantaranya fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat amat produktif. Dari berbagai karya yang ditulisnya, banyak sekali menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali juga diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun dengan demikian yang ada hingga kini hanyalah 84 buah saja. Di antaranya 1. Ihya Ulum Al-Din, 2. Al-Munqidh Min Al-Dalal, 3. Tahafut Al-Falasifah, 4. Minhaj Al-Abidin, 5. Qawaid Al-Aqaid, ke-6. Al-Mustafhamin Il Al-Ushul, ke-7.
Mizan al-Amal, dan terakhir Al-Tib al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang ia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Pemikiran Al-Ghazali terhadap uang yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikasi aktivitas pedagang yang dilakukan dengan dasar sukarela, serta proses timbulnya pasar yang melahirkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk nantinya dapat menentukan harga dan laba. Al-Ghazali juga telah membangun prinsip-prinsip dasar mengenai terbentuknya pasar. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan atas kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu bagian aktivitas produksi. Al-Ghazali memberikan perhatiannya yang cukup besar dalam menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam masyarakat. Secara khusus, Al-Ghazali berpandangan bahwa memproduksi barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat merupakan sebagian kewajiban sosial. Fokus umumnya adalah tentang suatu jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Adapun di sini pemikiran Al-Ghazali dalam seputar aktivitas produksi dibagi beberapa. Yang pertama, produksi barang-barang. Yang kedua, hierarki produksi. Hierarki produksi dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, aktivitas penyokong, yang artinya yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Yang ketiga, aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Untuk tahapan yang ketiga ini mencakup bagaimana pembagian tupoksi kerja dan bagaimana saling berkoordinasinya. Selanjutnya yaitu barter dan evolusi uang. Pemikiran Al-Ghazali mengenai uang juga memiliki kontribusi yang penting dalam khazanah pemikiran ekonomi. Al-Ghazali telah menjelaskan aturan syariat terkait uang, walaupun ia tidak mengkhususkan pembahasannya mengenai hal tersebut. Al-Ghazali berpandangan bahwa uang merupakan item yang penting dalam bisnis dan merupakan satu di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang harus dipergunakan sebaik mungkin serta sesuai dengan ketentuannya. Uang berevolusi dalam waktu yang dapat dibilang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia sejak zaman primitif hingga zaman modern pada saat ini. Al-Ghazali mengemukakan teorinya mengenai evolusi uang bahwa pada zaman dahulu manusia telah melakukan kegiatan bisnis melalui transaksi jual beli. Akan tetapi cara yang digunakannya yaitu berbeda. Manusia di zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter, yaitu menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Hal ini terjadi karena zaman tersebut belum terbitnya mata uang yang digunakan untuk mereka gunakan sebagai alat transaksi seperti yang terjadi di masa Al-Ghazali ini.
Kegiatan transaksi dimulai dari sistem barter hingga pada penggunaan logam perak sebagaimana yang dikenal pada masa Al-Ghazali dan berkembang sampai pada sistem keuangan saat ini. Nah, oleh karenanya, secara tegas Al-Ghazali mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang sangat urgent dalam menjaga berjalannya fungsi uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larangan menimbun uang. Yang kedua, problematika riba terkait dengan uang. Yang ketiga, jual beli mata uang. Selanjutnya yaitu peranan negara dalam keuangan publik. Meski menghindari aktivitas politik, Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terutama terhadap peranan negara dalam mencukupi kebutuhan individu masyarakat. Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan suatu keadilan, kedamaian, keamanan, dan stabilitas. Nah, kesimpulannya adalah pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, kita harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin bukanlah survei lengkap dalam kajian ekonomi. Akan tetapi, upayanya dalam mengedepankan norma dan etika syariah untuk mewujudkan serta menciptakan kesejahteraan umat merupakan visi ekonomi Al-Ghazali. Maka dari itu, visi ekonomi Al-Ghazali ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan oleh para penerus di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.